Keputusan sangat luar biasa diambil Shin Tae-yong. Tak dengarkan kritikan si botak pengamat sepak bola abal-abal, Shin Tae-yong malah berjanji akan lakukan nazar ini apabila timnas Indonesia berhasil lolos Piala Dunia 2026. Semua dibuat takjub dengan nazar tersebut. Apakah itu? Mengapa Shin Tae-yong berani bernazar demikian? Simak baik-baik video ini. Mentalnya hebat, padahal masih berumur belasan tahun. Akan tetapi wonderkid yang satu ini rela ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Dikabarkan PSSI sudah mulai memantau pemain ini. Siapakah dia? Berikut penjelasannya. Semakin yakin dan pede, striker timnas Indonesia U20 Muhammad Ragil bertekad timnas Yaman akan menjadi korban keganasan dirinya dan siap bawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia U20 2025. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Keputusan sangat luar biasa diambil Shin Tae-yong. Berjanji akan lakukan nazar ini apabila timnas Indonesia berhasil lolos Piala Dunia 2026. Semua dibuat takjub dengan nazar tersebut. Apakah itu? Mengapa Shin Tae-yong berani bernazar demikian? Simak baik-baik video ini. Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mulus mendapatkan 2 hasil seri di 2 laga perdananya. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Saat ini timnas Indonesia pun berada di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin. Timnas Indonesia pun dipandang sebelah mata karena menjadi tim terlemah dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga ini. Namun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya target realistis, mengincar posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir putaran ketiga guna melihat kesempatan lolos ke Piala Dunia di putaran keempat. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan baik, maka impianmu kan menjadi kenyataan, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman Ilgan Sports, Sabtu 28 September 2024. Shin Tae-yong mengakui kesempatan untuk lolos Piala Dunia memang sangat kecil. Namun peluang tersebut akan selalu dimanfaatkan bahkan jika akhirnya timnas Indonesia harus melalui babak play-off demi lolos Piala Dunia. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis, jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat, kata Shin Tae-yong. Kini langkah timnas Indonesia pun semakin berat dengan menghadapi 2 laga beruntun melawan Bahrain dan Cina. Bahrain saat ini berada di posisi 2 dengan 1 kali kemenangan atas Australia dan 1 kali kalah dari Jepang. Sementara itu Cina berada di posisi 6 dengan 2 kali kekalahan beruntun atas Jepang dan Arab Saudi. Tujuannya adalah untuk merebut poin dari Bahrain dan Cina. Jika kita mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah ke posisi 3 atau 4 besar, kata Shin Tae-yong. Saya kira putaran ketiga akan menjadi tantangan terbesar, kata pelatih asal Korea Selatan ini. Ditanya soal nazar alias keinginan Shin Tae-yong jika berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, sang pelatih justru menjawabnya dengan jawaban di luar dugaan. Padahal sebelumnya Shin Tae-yong dikritik habis-habisan oleh si botak pengamat sepak bola abal-abal yaitu Hifni Hasan soal naturalisasi pemain timnas. Akan tetapi tekad Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia masuk Piala Dunia tetap besar. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya sangat suka tinggal di Indonesia, kata sang pelatih. Semoga saja guys, apa yang impikan Shin Tae-yong dan seluruh masyarakat pecinta bola Indonesia bisa tercapai, yaitu melihat timnas kebanggaan kita bisa tampil di Piala Dunia 2026. Ayo Coach Shin Tae-yong, jangan pernah dengarkan omongan-omongan gak jelas pengamat sepak bola abal-abal yang anti naturalisasi tersebut. Tetaplah berfokus pada timnas Indonesia. Kami semua jutaan masyarakat Indonesia mendukung penuh Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia.
Gimana menurut kalian guys? Mengenai kritikan tolol yang dilontarkan Hifni Hasan mengenai pemain naturalisasi dan Hazard yang sangat luar biasa dari Shin Tae-yong ini. Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Mentalnya hebat, padahal masih berumur belasan tahun. Akan tetapi wonderkid yang satu ini rela ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Dikabarkan PSSI sudah mulai memantau pemain ini. Siapakah dia? Berikut penjelasannya. Mulai masuk radar PSSI, wonderkid Belanda beri sinyal halus ingin bela timnas Indonesia. Salah satu pemain muda berusia 17 tahun yang bermain untuk klub Belanda yakni AZ Alkmaar baru-baru ini sepertinya mengindikasikan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Julian Oreb yang saat ini membela klub Alkmaar U21 dengan posisi gelandang serang. Meski ia masih berusia 17 tahun, namun ia sudah seringkali menjadi sosok pemain andalan untuk klub Jong Orange tersebut. Sedangkan julukan wonderkid tersebut datang karena gelandang serang ini memang memiliki insting mencetak gol yang sangat tajam. Dilansir dari timnaspedia.in, di level klub ia tercatat sudah mencetak 27 gol untuk tim muda AZ dari tim akademi hingga U18. Dulu ketika ia baru menginjak 15 tahun, Julian bahkan sudah mendapatkan kontrak profesional berdurasi 3 tahun hingga 2025 mendatang dengan AZ Alkmaar. Tidak hanya itu, Julian juga bahkan sudah pernah membela timnas Belanda U16, U17, U18 hingga U19. Di mana secara total ia telah berhasil mengoleksi 3 gol untuk tim Jong Orange. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Julian Oreb ini sebenarnya sebentar lagi akan mulai diincar oleh PSSI. Karena baru-baru ini ia terpantau telah memfollow akun Instagram resmi PSSI, sehingga ini sangat mengindikasikan bahwa ia sangat tertarik untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, di Instagram Oreb juga berteman dengan gelandang timnas Indonesia yakni Ivar Jenner. Semakin yakin dan pede, striker timnas Indonesia U20 Muhammad Ragil bertekad timnas Yaman akan menjadi korban keganasan dirinya dan siap bawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia U20 2025. Striker timnas U20 Indonesia Muhammad Ragil berharap performa apiknya bisa berlanjut saat melawan Yaman. Sebagai informasi, Muhammad Ragil baru saja mencetak gol debut bersama timnas U20 Indonesia. Hal tersebut terjadi saat timnas U20 Indonesia melawan Timor Leste. Duel ini terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27 September 2024. Pada kesempatan itu, Ragil mencetak gol pada menit ke-78 dan membantu timnas U20 Indonesia meraih kemenangan 3-1 atas Timor Leste. Ragil tak bisa menyembunyikan rasa bahagia setelah laga karena akhirnya bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Lebih lanjut, pemain berusia 19 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain timnas U20 Indonesia yang telah berjuang bersama di lapangan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan pertandingan malam ini. Ini semua atas kerja keras teman-teman pelatih, semua bekerja sama. Apa yang dilatih semua berjalan lancar. Mungkin fokus ke pertandingan selanjutnya, semoga bisa lebih baik lagi. Dan satu lagi, ini gol pertama saya di timnas nasional, kata Ragil. Lebih lanjut, Ragil mengaku bahwa gol tersebut semakin membuat rasa percaya dirinya meningkat. Hal tersebut tak terlepas dari statusnya sebagai striker yang memang memiliki tugas mencetak gol. Itu motivasi saya. Saya semakin percaya diri. Sebagai striker saya harus cetak gol, mungkin jadi lebih pede lagi sih, ujarnya. Sementara itu, Ragil berharap performa apiknya bisa berlanjut ketika timnas U20 Indonesia melawan Yaman. Pertandingan antara timnas U20 Indonesia versus Yaman dijadwalkan terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 29 September 2024. Ini merupakan laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kalau buat saya, motivasi saya harus belajar dari permainan ini biar fokus buat lawan Yaman.
Apa yang tadi kurang, saya akan lebih kerja keras lagi buat Yaman nanti. Dan semoga dapat 3 poin, ucap Ragil. Timnas U20 Maladewa kalah dari Timnas U20 Yaman dengan skor 0-3 pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27 September. Yaman tampil apik dan menguasai serangan sejak awal laga. Hasilnya, Adel Abbas sukses membuat gawang Maldives bergetar pada menit ke-9. Berawal dari umpan terobosan dari Abdulaziz Awad, bola berhasil dikejar oleh Adel dan dengan sentuhan jitu tendangannya gagal dijangkau kiper Mohamed Yaamen. Tampil solid, Yaman mencetak gol kedua pada menit ke-35. Kali ini aksi individual dari Anwar Hussein bisa mewati 3 bek lawan. Dengan cerdik, tendangan Anwar ke pojok kanan sukses membuat kiper Mohamed Yaamen mengambil bola dari gawangnya. Gol apik terjadi saat tendangan Mohamed Essam mengarah langsung ke kotak penalti. Memanfaatkan posisi Mohamed Yaamen yang keluar dari sarangnya, eksekusi Essam meluncur deras ke gawang Maladewa. Setelah Yaman menang dengan 3 gol, Timnas U20 Indonesia turun ke posisi kedua. Jens Raven DKK harus waspada karena produktivitas gol mereka semakin tipis dengan Yaman. Saat ini, kedua tim sama-sama memiliki kans lolos dan berebut posisi puncak. Duel Indonesia dan Yaman akan dilaksanakan pada 29 September. Kemenangan Garuda Nusantara dengan skor besar saat melawan Timor Leste malam ini akan membuat mereka kembali mengambil alih puncak. Jalannya pertandingan gol bagi Yaman lewat aksi dari Adel Abbas pada menit ke-9. Sebelumnya, umpan terobosan dari Abdulaziz Awad dikirim ke kotak penalti Maldives sebelum finishing Adel sukses menghujam gawang lawan. Bola masih dalam penguasaan Yaman hingga 20 menit laga berjalan. Gol kedua tercipta pada menit ke-35 oleh Anwar Hussein. Melewati hadangan 3 bek lawan, Anwar tendangannya menghujam tajam ke gawang Maladewa. Kali ini percobaan dari Abdurrahman Al-Qadar masih melambung tipis dari gawang Maladewa 40. Skor 0-2 untuk keunggulan Yaman bertahan hingga akhir babak pertama. Babak kedua, serangan datang dari Abdurrahman Al-Qadar kali ini masih terlalu lemah bagi kiper Maladewa 57. Pertandingan sempat terhenti karena kiper Osama Ali mengalami cedera dan tergeletak di tengah lapangan karena benturan dengan pemain Maladewa 63. Pergantian kiper akhirnya terjadi dan Wadah Anwar masuk ke lapangan. Abdulaziz Awad gagal memaksimalkan kesempatan setelah menerima umpan datar yang dikirim kotak penalti. Eksekusi Abdulaziz melebar ke sisi kiri gawang Maladewa 68. Essam Abdulatif yang menerima bola liar di kotak penalti, eksekusinya masih bisa ditepis kiper Mohamed Yaamen 71. Gol cantik tercipta lewat Mohamed Essam dari sisi kiri gawang Maladewa. Melihat posisi kiper yang sudah maju, tendangan Essam langsung dikirim ke gawang dan gagal dijangkau kiper Mohamed Yaamen 90. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa saja kembali membuat gebrakan dengan keputusan mengejutkan terkait pergantian pelatih Timnas Indonesia U20 usai laga melawan Timor Leste. Karena permainan yang monoton, Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan memecat pelatih Indra Syafri dan menunjuk pelatih lokal lainnya, yaitu Nova Arianto, sebagai penggantinya. Keputusan ini diambil setelah permainan U20 yang dianggap tidak memuaskan dalam persiapan menuju Piala Asia U20. Indonesia yang diharapkan mampu tampil kompetitif justru menunjukkan penurunan performa di bawah kepemimpinan Indra Syafri yang sebelumnya sempat membawa tim meraih medali emas di SEA Games. Erick Thohir dalam konferensi persnya menyatakan keputusan ini bukan hal yang mudah, namun demi masa depan sepak bola Indonesia dan demi persiapan optimal menuju turnamen besar, perubahan diperlukan. Kami butuh pelatih yang memiliki strategi yang cerdas dan matang, dan Nova Arianto adalah sosok yang kami yakini bisa membawa timnas U20 mencapai potensi terbaik mereka. Nova Arianto sendiri bukan nama asing di dunia sepak bola Indonesia.
Pelatih yang sukses membawa timnas U16 melangkah ke semifinal Piala AFF U16 kemarin tersebut dikenal dengan taktik yang disiplin dan pendekatan modern dalam mengembangkan tim muda. Pengalaman serta kesuksesannya di Asia membuat Erick Thohir yakin Nova adalah pilihan tepat untuk memimpin Garuda Muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Indra Syafri mungkin akan menerima apabila keputusan tersebut benar, meski tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Saya menghormati keputusan federasi dan saya berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru. Fokus saya sekarang adalah terus mendukung sepak bola Indonesia dalam kapasitas apapun yang dibutuhkan. Begitulah kira-kira kata Indra Syafri. Merujuk pada prediksi admin, perubahan ini diharapkan dapat memberikan energi baru bagi timnas U20 yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 di kandang sendiri. Dengan adanya perubahan ini, publik sepak bola tanah air berharap timnas U20 akan bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di bawah kendali pelatih baru. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025, mempertemukan antara timnas Indonesia versus timnas Timor Leste bermain sebagai tuan rumah di Stadion Madia Senayan, Jakarta, dan membawa dengan skuad terbaiknya dan striker naturalisasi Jens Raven membuat mental pasukan Indra Syafri semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Madia Senayan menjadi suntikan tambahan buat para pemain timnas Indonesia U20. Prediksi saya di awal babak timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah timnas Indonesia yang dikomandoi Vigo Dennis mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker timnas Jens Raven. Pertandingan berjalan sangat seru, timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan timnas Timor Leste. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jendol lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua, Indra Syafri mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan timnas Timor Leste. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar menuju Piala Asia U20. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa timnas Timor Leste bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFC apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFC untuk ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025, mempertemukan antara timnas Indonesia versus timnas Timor Leste bermain sebagai tuan rumah di Stadion Madia Senayan, Jakarta, dan membawa dengan skuad terbaiknya dan striker naturalisasi Jens Raven membuat mental pasukan Indra Syafri semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Madia Senayan menjadi suntikan tambahan buat para pemain timnas Indonesia U20. Prediksi saya di awal babak timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah timnas Indonesia yang dikomandoi Vigo Dennis mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik,